Evaluasi FIFA Matchday, John Hartman temukan fondasi skuad Piala AFF 2026. Siapa saja yang masuk? Euforia keberhasilan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di bawah komando pelatih asal Inggris, John Hartman, skuad Garuda berhasil menunjukkan performa yang meyakinkan dengan menyapu bersih 2 pertandingan uji coba internasional. Indonesia sukses mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0 sebelum kembali meraih kemenangan tipis namun berharga 1-0 atas Mozambik. Dua hasil positif tersebut tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri para pemain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap posisi Indonesia di peringkat FIFA. Garuda dikabarkan berhasil melonjak hingga menembus posisi 118 dunia, sebuah pencapaian yang semakin memperkuat optimisme menjelang ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Namun, bagi John Hartman, kemenangan hanyalah awal dari proses panjang membangun tim yang benar-benar kompetitif. Di balik sorak-sorai kemenangan, pelatih berpengalaman tersebut langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa anak asuhnya. Setiap lini dianalisis secara detail, mulai dari organisasi pertahanan, efektivitas lini tengah, hingga penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Hasil evaluasi internal inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Hartman disebut-sebut telah menemukan kerangka utama atau fondasi skuad yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Beberapa pemain dianggap sudah memenuhi ekspektasi, sementara beberapa posisi lainnya masih membutuhkan penyempurnaan. Menurut sejumlah laporan, Hartman merasa cukup puas dengan perkembangan organisasi permainan tim. Ia menilai bahwa para pemain mulai memahami filosofi sepak bola yang ingin diterapkannya, yaitu permainan kolektif dengan transisi cepat dan disiplin tinggi ketika kehilangan bola. Dalam salah satu pernyataannya, Hartman memberikan apresiasi terhadap perkembangan skuad Garuda. Jika melihat beberapa pertandingan terakhir, bek tengah kami benar-benar berjuang mati-matian dan kualitas mereka terlihat jelas. Kami juga melihat kreativitas yang lebih baik. Namun, kami harus mengakui bahwa tim ini terkadang masih kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Pernyataan tersebut menjadi gambaran jelas mengenai arah evaluasi yang dilakukan tim pelatih. Secara keseluruhan, Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek bertahan dan membangun serangan. Akan tetapi, efektivitas di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebelum Piala AFF dimulai. Salah satu sektor yang paling mendapat pujian adalah lini pertahanan. Dalam 2 pertandingan internasional terakhir, Indonesia mampu menjaga organisasi permainan dengan sangat baik. Para bek tampil disiplin, kompak, dan mampu meminimalkan kesalahan yang berpotensi membahayakan gawang sendiri. Pola permainan dengan 3 bek tengah dinilai berjalan efektif. Ketika lawan mencoba membangun serangan cepat, koordinasi antar bek mampu mematahkan berbagai peluang berbahaya. Selain itu, transisi dari bertahan ke menyerang juga berlangsung lebih rapi dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya. Di sektor ini, nama Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Kemampuannya membaca permainan membuat lini belakang Indonesia terlihat lebih tenang. Ia tidak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tetapi juga mampu mengalirkan bola dengan baik ke lini tengah. Muhammad Ferrari juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bek muda tersebut tampil agresif dalam mengawal lawan dan memiliki keberanian untuk memenangkan duel udara. Karakter bermainnya memberikan keseimbangan bagi lini pertahanan Indonesia. Sementara itu, Alvarez Buffon menjadi salah satu kejutan yang menarik perhatian tim pelatih. Meski usianya relatif muda, ia mampu memperlihatkan ketenangan dalam situasi tekanan tinggi. Kecepatan serta kemampuan membaca arah serangan lawan membuatnya menjadi salah satu aset penting untuk masa depan timnas Indonesia.
Tidak mengherankan apabila sektor pertahanan disebut sebagai lini yang paling membuat John Hartman tersenyum. Dengan fondasi yang sudah terbentuk, tugas tim pelatih kini lebih berfokus pada menjaga konsistensi dan menambah kedalaman skuad sebagai pelapis apabila terjadi rotasi atau cedera. Selain pertahanan, lini tengah juga mendapatkan penilaian positif. Hartman menilai chemistry antar pemain mulai terbentuk dengan baik. Pola permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan perpindahan cepat dari bertahan ke menyerang mulai terlihat dalam 2 pertandingan terakhir. Beckham Putra menjadi salah satu pemain yang dinilai mampu memberikan kreativitas tambahan di lini tengah. Pergerakannya tanpa bola serta kemampuannya membuka ruang membuat serangan Indonesia lebih bervariasi. Di sisi lain, Mark Klok tetap menjadi figur penting berkat pengalaman dan kepemimpinannya. Kemampuannya mengatur tempo pertandingan membantu Indonesia menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi tekanan lawan. Sementara itu, Witan Sulaiman kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang mampu memberikan ancaman dari sisi lapangan. Kecepatan, teknik individu, serta kemampuannya melakukan penetrasi membuat lini serang Indonesia memiliki banyak variasi. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, pemain-pemain yang mampu melakukan counter press dan bergerak aktif tanpa bola memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam skuad utama Piala AFF nanti. Meski demikian, tidak semua sektor mendapat penilaian sempurna. Berdasarkan evaluasi tim pelatih, lini depan masih menjadi perhatian utama. Indonesia memang berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir, tetapi jumlah peluang yang gagal dimaksimalkan dinilai masih cukup banyak. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi aspek yang terus dievaluasi. Hartman menginginkan seorang penyerang yang tidak hanya mampu menciptakan ruang, tetapi juga memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Pada laga melawan Mozambik, Ula Romeni berhasil menjadi pahlawan kemenangan melalui gol yang dicetaknya. Namun, menurut berbagai spekulasi, tim pelatih masih ingin menambah alternatif di lini depan, terutama dari kalangan pemain lokal yang sedang tampil tajam di Liga 1. Nama Excel Runtukahu menjadi salah satu pemain yang terus dipantau. Performa konsistennya bersama klub membuat dirinya dinilai memiliki peluang untuk menjadi bagian dari skuad Piala AFF. Selain itu, beberapa striker lokal lainnya yang sedang produktif juga masuk dalam radar pemanggilan. Keputusan untuk memantau pemain domestik menjadi langkah yang logis mengingat Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat beberapa pemain Indonesia yang berkarir di Eropa berpotensi tidak mendapatkan izin dari klub mereka untuk bergabung bersama tim nasional. Karena itu, John Hartman dikabarkan akan mengombinasikan pemain-pemain lokal terbaik yang tampil pada FIFA Matchday dengan talenta-talenta potensial dari Liga 1 serta sejumlah alumni timnas kelompok umur yang menunjukkan perkembangan positif. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Selain itu, para pemain lokal tentu memiliki motivasi besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Dengan fondasi yang mulai terbentuk, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum positif hingga Piala AFF dimulai. Turnamen yang berlangsung dalam jadwal padat menuntut kondisi fisik yang prima dan kedalaman skuad yang memadai. Oleh sebab itu, setiap pemain harus mampu mempertahankan performa terbaiknya selama pemusatan latihan. Di sisi lain, perkembangan timnas Indonesia ternyata juga menjadi perhatian rival-rival di Asia Tenggara. Kehadiran pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yang sempat memantau langsung pertandingan Indonesia memunculkan anggapan bahwa kekuatan Garuda kini semakin diperhitungkan. Banyak pengamat menilai bahwa perubahan terbesar Indonesia di era John Hartman bukan hanya terletak pada kualitas individu pemain, melainkan pada meningkatnya disiplin taktik dan kolektivitas permainan. Hal tersebut membuat Indonesia tampil lebih sulit dikalahkan dibandingkan sebelumnya. Kini, publik sepak bola Indonesia berharap evaluasi yang dilakukan John Hartman benar-benar menghasilkan skuad terbaik untuk menghadapi Piala AFF 2026. Fondasi tim mulai terlihat, organisasi permainan semakin matang, dan semangat para pemain terus meningkat. Pertanyaan yang kini menjadi perhatian adalah apakah kerangka skuad hasil evaluasi FIFA Matchday ini mampu membawa Indonesia memutus kutukan sebagai spesialis runner-up dan akhirnya mengangkat trofi Piala AFF yang telah lama dinantikan.
Jawabannya akan ditentukan melalui kerja keras di pemusatan latihan dan perjuangan di atas lapangan ketika turnamen resmi dimulai.